Ya, saudara, sedikitnya 1,7 juta kendaraan pemudik telah keluar wilayah Jabodetabek. Tadi di dalam paket yang kami hadirkan sebagai pengantar untuk dialog pada pagi hari ini, Pak Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan ini rekor yang terjadi pada arus mudik Lebaran yang selama ini dilakukan di Indonesia. Sementara puncak arus balik Lebaran diprediksi akan terjadi mulai Jumat tanggal 6 Mei hingga hari Minggu tanggal 8 Mei mendatang, karena kebanyakan baik kantor pemerintah maupun swasta meminta karyawannya sudah mulai masuk pada hari Senin tanggal 9 Mei. Nah, apa sebaiknya langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk menghadapi puncak arus balik, dan kapan sebaiknya kita semua yang mungkin mudik, Anda yang sekarang berada di kampung halaman, kembali ke Jakarta atau sekitarnya agar tidak terjebak kemacetan. Bergabung bersama kami untuk membahas hal ini Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Pak Budi Setiadi, dan pengamat kebijakan publik, Mas Agus Pambagio. Selamat pagi, Pak Budi dan Mas Agus. Minal aidin wal faizin. Maaf lahir batin. Minal aidin wal faizin, maaf lahir batin. Pak Agus juga, minal aidin wal faizin. Ya, Pak Budi, makasih. Bapak on the way ke Pelabuhan Merak ya, Pak, untuk meninjau ya? Ke Bakauheni di Lampung. Oh, ke Bakauheni di Lampung. Karena ini akan menjadi titik penyeberangan dari Sumatera ke Jawa sebentar lagi. Nah, kita ngobrol mengenai pelabuhan dulu. Apa yang kemudian dievaluasi dari catatan saya, kalau nggak salah tanggal 26 April dan sempat juga tanggal 30 April terjadi penumpukan yang cukup parah, panjang begitu. Penumpang sampai ada yang marah-marah kan tuh, Pak Pak Budi. Nah, apa yang kemudian diantisipasi sekarang untuk arus balik? Ya, yang pertama mungkin tentunya kita mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua masyarakat yang saat itu mungkin agak terjebak antrian panjang di sekitar Merak. Namun demikian, setelah terjadi antrian panjang itu, kami bersama Pak Menteri Perhubungan dan juga dengan teman-teman kepolisian melakukan langkah-langkah yang beberapa mitigasi kita lakukan. Dan ini akan kita gunakan juga sebagai metode cara bertindak kita untuk Iya, Pak. Untuk penanganan dari Bakauheni ke Merak nantinya. Dan hari ini saya juga perjalanan dari Bakauheni ke Merak untuk meyakinkan bahwa mitigasi yang kita lakukan kemarin dari Merak sampai dengan ke Bakauheni itu juga bisa juga kita cloning juga, kita langsung copy saja untuk dilakukan juga dari Bakauheni ke Merak. Yaitu intinya adalah yang pertama, kita akan menggunakan tambahan beberapa dermaga baru yang tadinya digunakan untuk angkutan barang, dan kemudian akan kita gunakan untuk mengangkut ya masih barang juga, kendaraan truk dan juga kemudian penumpang, yaitu yang ada di Pelabuhan Panjang. Jadi di sana juga kita siapkan, dan di sana bisa sekaligus ada 3 kapal bisa sekaligus bersamaan untuk memuat. Berikutnya juga adalah penambahan kapal baru yang semula juga tidak ada kapal existing yang digunakan, dan kemudian kita ada beberapa taman kapal baru dan cukup besar. Jadi kapasitas kapal ini bisa sekaligus muat sekitar 500 kendaraan kecil ya. Kalau campuran mungkin bisa sekitar 300-an kendaraan, baik truk, kendaraan kecil dan sebagainya. Dan selain itu juga kita nanti akan melakukan terkait nyangkut masalah yang penting berikutnya adalah rekayasa kendaraannya. Jadi dari ini untuk panjang ini kan sebelum masuk ke Bakauheni. Jadi kita sudah koordinasi rapat berapa kali dipimpin langsung oleh Pak Menteri Perhubungan, meyakinkan bahwa skema tambahan dermaga, skema tambahan kapal itu akan diisi karena memang akses jalan dari jalan tol maupun jalan nasional itu kalau ke Merak, kalau ke Bakauheni kan langsung. Namun demikian sebelum masuk Bakauheni, kendaraan itu nanti akan diarahkan oleh kepolisian untuk masuk ke dermaga baru yang ada di Panjang. Mirip seperti kebijakan truk sudah tidak boleh masuk ke Cikampek begitu dari Jakarta. Nah, ini sudah dialihkan. Kira-kira akan ada hal semacam itu. Masyarakat harus mengerti itu ya, nanti Pak Budi ya. Oke. Betul. Ya, seperti itu. Dan sebetulnya paling bagus sih saat sekarang ini kan kita sudah siap dengan skema demikian. Cuma sekarang kita ingin yakinkan bahwa pemodelan demikian implementasinya bisa kita jalankan, dan kemudian kita harapkan mulai hari ini seperti arahan Pak Presiden. Ya ini kan memang kalau menurut saya kan masih belum kepada puncak arus balik. Karena puncak arus balik nanti akan terjadi pada di Jumat, Sabtu, dengan Minggu. Jadi kita harapkan mulai hari ini masyarakat yang sudah cukup lama, karena memang untuk perjalanan jarak jauh dari Jabodetabek atau Jawa ke Sumatera itu biasanya jauh-jauh hari. Artinya ya saat sekarang ini saya kira masyarakat sudah cukup lama di daerah masing-masing daerah tujuan.
Dengan demikian kita harapkan secara bertahap mulai hari ini bisa kembali lagi ke Jabodetabek atau ke tujuan mana di sekitar Jawa. Demikian. Oke, baik. Terbayang sekarang bahwa akan ada 2 pelabuhan dipanjang ini untuk truk dan mobil besar yang mengangkut penumpang, sementara kendaraan pribadi ada yang kecil itu tetap lewat Bakahuni. Ini masyarakat harus mengerti, nanti ada akan pemisahan begitu. Mudah-mudahan ini menjadi sosialisasi juga, karena sosialisasi juga penting agar masyarakat bisa mengerti, terutama yang sekarang berada di kampung halaman di Sumatera yang akan kembali ke Jawa. Mas Agus, Anda ada catatan? Apakah 2 hal ini nanti bisa mengurai kemungkinan arus balik dari Sumatera ke Jawa? Ya, harusnya metode ini sudah diterapkan pada saat di Merak ya. Karena catatan saya di Merak yang tidak boleh diulang di Bakahuni dan Panjang adalah tadi penerbitan surat izin berlayar harus cepat. 2, kapal-kapal tidak ada eksklusif merapat, hanya kapal-kapal ASDP di terminal ASDP. Harus semuanya digunakan untuk umum. Jadi 70 kapal yang ada itu harus sudah bisa mengangkut semua penumpang dan kendaraan yang akan kembali ke Pulau Jawa. Ya kan, kemudian kalau ada parkir pengendapan, karena tiketnya saya tidak tahu di Pak Budi bisa jawab, apakah sudah pakai verisi lagi atau masih online. Kalau online itu jangan pakai jam, karena yang biasanya online mau jam 10 datangnya sudah dari jam 8. Dia tidak ditaruh di parkiran pengendapan, itu akan membuat macet di pintu masuk ke tol, ke kapal. Jadi ini mesti jelas soal tiket. Jadi first come, first in itu diberlakukan saja di masa arus balik nanti puncaknya, begitu ya? Kecuali ada parkir pengendapan, karena kalau tidak pasti akan chaos lagi. Ya, kemudian juga jangan ada perintah, sekali lagi mohon jangan ada perintah untuk menambah muatan kapal, karena itu sangat berbahaya dan itu ketika cuaca buruk itu bisa cilaka, karena tugas Kementerian Perhubungan adalah mengurusi transportasi umum dan keselamatan transportasi, bukan ngurusi tiket dan sebagainya. Jadi mohon Pak Budi, karena ini untuk pengaturan di jalan adalah Kakor Lantas, jadi semua yang mengatur itu Korlantas. Sehingga ada satu hal yang perlu disampaikan juga, bahwa komunikasi itu harus lancar, baik online maupun apps maupun apa saja, sehingga masyarakat bisa mengetahui apakah itu nanti akan diatur satu jalur, kontraflow atau ganjil genap, itu mohon segera diinformasikan sebelum masyarakat bergerak ke pelabuhan penyeberangan. Jadi sekali lagi jangan ada eksklusivitas di ASDP, supaya semua kapal-kapal baik itu dari Kapasidat maupun yang lain itu bisa masuk. Dan juga saya sudah sarankan waktu itu segera libatkan Pelindo, dan saya rasa mungkin sekarang Pelindo sudah, karena Pelindo punya pelabuhan yang bisa digunakan untuk emergency. Itu saja. Ya, catatan-catatan dari Mas Agus Pambagio melihat dari arus mudik kemarin, Pak Budi, ini akan diterapkan juga. Misalnya, saya suka ke Lampung juga nih, Pak Budi. Kan memang kita ada jamnya begitu ya. Sekarang apakah yang datang lebih dulu walaupun belum jamnya itu akan bisa naik? Itu sudah akan diberlakukan sejak awal atau menunggu arus balik nanti mencapai puncaknya? Hal semacam itu, Pak Budi? Ya, saya kira yang disampaikan oleh Pak Agus Pambagio itu sudah dilakukan juga evaluasi oleh Pak Menteri Perhubungan, dan beliau juga memerintahkan kepada saya untuk koordinasi, dan bahkan rapat-rapat itu langsung dipimpin langsung oleh Pak Menteri Perhubungan. Beliau memang yang pertama menekankan menyangkut masalah PIVO, first in first out-nya itu harus betul-betul begitu masuk ya sudah langsung itu yang mendapatkan prioritas awal. Kemudian terkait menyangkut masalah penggunaan Ferigi, saya kira kalau kemarin saat pemberangkatan dari Merak, masih banyak di antara masyarakat kita untuk melakukan perjalanan ke Sumatera kan memang tidak seperti kita menggunakan perjalanan setiap sebulan sekali. Jadi artinya cukup banyak juga masyarakat nggak tahu kalau sekarang sudah diberlakukan menggunakan online. Ya, jadi memang ada beberapa agen, tapi memang keberadaan agen juga saya mensinyalir saat seperti ini memang menjadi hambatan khusus karena mereka berada di depan-depan pintu masuk ke dermaga. Nah, saya kira dengan masyarakat sudah berpengalaman, ternyata untuk nyebrang itu harus menggunakan online. Artinya kita harapkan saat sekarang ini dengan pembelajaran demikian, saya menghimbau kepada masyarakat yang sudah tahu bahwa untuk nyebrang itu harus menggunakan tiket online, ticketing. Ya kita harapkan sekarang sudah bisa on journey dari perjalanan mungkin dari Aceh, Medan dan sebagainya sudah membeli tiket, sehingga nanti tidak menjadi persoalan pada saat masuk ke dermaga. Karena kemarin
banyak juga yang pemahamannya langsung go show gitu, padahal dalam dermaga kita tidak menjual lagi kecuali di luar dermaga tadi dengan agen, tapi keberadaan agen yang cukup banyak itu juga menghambat. Ya. Kemudian sebenarnya tambahan dermaga dengan kapal itu tidak hanya di yang punya Pelindo saja, kita juga ada Bandar Bako Jaya BPJ. Namun demikian kapasitas kapalnya karena draftnya nggak begitu tinggi, dia sekitar 4 meter. Jadi kalau kapal roro nggak bisa. Jadi artinya itu akan kita gunakan kapal-kapal yang memang secara existing sudah digunakan di BJB, Bandar Bako Jaya. Jadi hanya 4 kapal. Namun demikian bisa membantu juga untuk mengurai kalau saat nanti ada antrian. Kemudian terkait nyangkut masalah tadi buffer zone ya untuk kantong-kantong parkir. Ya. Biasanya kan kantong parkir dalam dermaga itu juga cukup banyak. Namun demikian kalau ada kekurangan, kemarin dengan kepolisian berhadapan dengan Pak Menteri sudah mengidentifikasi dan menginventarisasi terutama di rest area dan juga beberapa kantong parkir rumah makan sebelum dermaga, baik dermaga yang Bakauheni maupun dermaga yang di Pelindo itu akan kita gunakan. Oke. Dan kemudian nanti Polri yang akan memainkan, kalau kemudian sudah terjadi, saya katakan volume cukup tinggi, kendaraan-kendaraan akan dialihkan sementara dulu, diendapkan dulu sementara di beberapa rest area atau kemudian kantong parkir, dan kemudian setelah nanti sudah ada pergerakan lagi baru akan dialirkan. Jadi kita berharap banyak kepada masyarakat untuk kerjasamanya, karena memang volume kendaraan saat sekarang ini, di hari puncak itu sudah di luar kapasitas yang ada. Dengan demikian untuk mengurai itu butuh waktu 1-2 jam dan sebagainya. Ya. Demikian Mas Bayu. Oke, ya titik ke rest area di tol Trans Sumatera menjelang Bakauheni kan sepengetahuan saya baru ada satu yang berfungsi hampir secara penuh dengan pom bensinnya begitu. Nah ini akan dibuka semua untuk menjadi kantong parkir, begitu ya Pak Budi ya? Iya, kemarin ditekankan oleh Pak Menteri memang untuk semua kantong parkir yang di jalan tol Trans Sumatera dari Lampung sampai dengan ke Palembang itu kan sudah beroperasi semuanya dan diharapkan nanti semua bentuk pelayanan itu sudah ada semuanya, terutama untuk makan dan sebagainya gitu. Demikian Mas. Oke, mudah-mudahan untuk pelabuhan Bakauheni yang Bapak nanti tinjau nanti kita akan minta laporannya lagi nih dari Bapak. Kapan bisa ketemu, tim kami juga nanti akan di sana, persiapan-persiapannya semua lancar. Kalau soal pelabuhan, mudah-mudahan ini sudah dicatat semua, catatan-catatan dari Mas Agus Pambagio. Saya juga hari ini di halaman 2 Harian Kompas, Pak Menhub mengatakan selain penyeberangan dari Pelabuhan Bakauheni Lampung ke Pelabuhan Merak di Jawa, ini juga yang menjadi kewaspadaan adalah lalu lintas di jalan tol, jadi jalur darat dari Semarang, Jawa Tengah menuju ke Jakarta.